Saya mengucap syukur untuk segenap pujian yang kami naikkan pagi hari ini, puji-pujian, nyanyian kur. Hari ini saya mau membagi sebuah pesan dengan judul Untung atau Rugi. Saya coba tanya kalian, apa yang kamu banggakan? Banyak orang menemukan kepercayaan diri mereka dari karir, pendidikan, kesuksesan pelayanan, kekayaan, reputasi, pencapaian lainnya. Jadi, setiap orang memiliki suatu kepercayaan diri yang mereka jalankan, dan Rasul Paulus berkata bahwa dia juga pernah memiliki kepercayaan diri dari dunia ini. Dalam Filipi 3, ia menuliskan apa yang dahulu dia hidup untuk. Rasul Paulus, dia menulis pertama bahwa jadi Rasul Paulus dia menunjukkan dasar kepercayaan dirinya pada kedagingan di masa lalu itu apa saja, dan dia menyebutkannya sebagai sebuah daftar. Pertama, disunat pada hari ke-8. Dan maksudnya bukan dia baru menjadi setia setelah hari ke-8, tetapi dia sedang berbicara tentang latar belakang keluarganya yang mencolok karena ia disunat pada hari ke-8. Maksudnya orang tuanya yang cukup setia sehingga mereka menyunatinya pada hari ke-8. Jadi pada poin pertama ini sebenarnya Rasul Paulus sedang menunjukkan latar belakang keluarganya. Kedua, dari bangsa Israel. Maksudnya dia sedang bahwa dia adalah keturunan langsung daripada umat Tuhan. Bukan hanya orang yang menjadi orang Yahudi, tetapi orang Yahudi asli. Ketiga, dia berkata bahwa dia berasal dari suku Benyamin. Dan ada 12 suku di Israel, kan? Dan dari antara 12 suku bangsa Israel, hanya 2 yang dianggap setia ketika kerajaannya dibagi 2, ya kan? Hanya menjadi kerajaan Israel Utara dan kerajaan Yehuda Selatan. Hanya suku Benyamin dan suku Yehuda yang setia kepada Tuhan. Dan raja pertama dari bangsa Israel, Raja Saulus, juga berasal dari suku Benyamin. Jadi Rasul Paulus ini sedang berkata bahwa dia juga berasal dari salah satu suku yang terbaik. Lalu dia berkata bahwa dia adalah orang Farisi, dan di antara kelompok-kelompok rohani Yahudi ada orang Farisi, ada orang Sadusi, ada Farisi, Sadusi, dan lain-lainnya juga masih ada. Tetapi di antaranya yang paling mengikuti aturan-aturan yang di dalam hukum Taurat adalah kelompok Farisi. Dan merekalah yang memiliki kebanggaan itu, bahwa merekalah yang memiliki kebanggaan bahwa mereka yang paling setia kepada firman. Tetapi itu juga menjadi kesombongan mereka. Dan
Paulus juga lanjut dan berkata bahwa dia adalah seorang penganiaya yang bersemangat. Maksudnya adalah dia adalah seorang pengikut Tuhan yang secara aktif bekerja untuk Tuhan. Dan jadi dia berkata bahwa ketika dia menganggap kekristenan sebagai ajaran sesat, dia mau menjaga nama Tuhan dengan membunuh orang-orang Kristen. Dan menurut hukum Taurat, ia tidak bercacat. Dan Rasul Paulus dapat berkata bahwa ia tidak bercacat karena ia sungguh-sungguh mengikuti setiap hukum Taurat. Jadi secara luar memang dia tidak bercacat dan dia tidak berkekurangan. Jadi yang sedang dia berkata adalah dia telah lulus dari sekolah terbaik. Dia memiliki latar belakang keluarga yang terbaik dan ia memiliki status sosial juga yang tertinggi. Dia bukan hanya menjadi orang Yahudi asli, tetapi dia juga memiliki kerakyatan Romawi. Dia adalah lulusan terbaik saat itu. Jadi Rasul Paulus maksudnya ia adalah dia berkata bahwa dia telah memiliki segala-galanya yang dunia ini dapat tawarkan kepadanya, tetapi dia menganggap itu semua sebagai rugi. Dia menganggapnya seperti sampah. Dan sampah, nah kata Yunaninya di sini, kata rugi di sini di ayat 8, ini merujuk kepada limbah atau kotoran, bahkan tinja. Jadi bayangkan kalian memiliki makanan yang sangat enak, dan apakah itu berarti besok paginya kalian akan menahan makanan itu dan tidak ke WC? Kalau kalian makan makanan yang sangat mewah dan sangat enak, apakah kalian akan mencoba untuk menahannya di dalam tubuh kalian? Apa yang akan terjadi kalau misalnya kalian menahannya selama seminggu bahkan? Karena makanannya begitu mahal, kalian tidak ingin melepas darinya. Dan itu akan menimbulkan masalah. Dan ketika Rasul Paulus mengatakan bahwa dia menganggap ini rugi, dia berkata bahwa kalau saya tidak mengeluarkan ini, maka ini akan menyebabkan masalah bagiku. Dan pertanyaannya adalah bagaimana ia dapat lepas dari hal-hal ini yang tadinya dia banggakan. Di dunia ini, orang-orang sedang mengejar hal-hal ini yang tadinya Rasul Paulus miliki. Coba kita lihat di Yesaya 40 ayat 6-8. Katakan, ada suara yang berkata, berserulah, jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya, sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya.
Jadi dia sadar bahwa semua hal di dunia ini seperti rumput. Jadi, coba kita renungkan hal ini lebih dalam lagi dalam poin kedua, kerugian. Jadi, judul khotbah hari ini adalah untung atau rugi. Sekarang kita akan bahas ruginya itu dulu. Bagaimana Rasul Paulus bisa lepas dari segalanya, bisa melepaskan segalanya. Coba bayangkan kebanggaanmu dan kepercayaan dirimu. Apakah kalian bisa lepas dari itu? Melepaskan itu? Apakah kalian dapat melepaskan apa yang kalian kasihi? Apa yang kalian cintai? Bagaimana seseorang dapat benar-benar melepaskan kebanggaan duniawi, kebenaran diri sendiri, reputasi, kenyamanan, hak-hak istimewa, relasi, pengakuan, dan keterikatan pada hal-hal duniawi? Dan kalau kalian renungkan hal ini, bayangkan kalau kalian melepaskan segala yang kalian miliki, kalian akan merasa lemah, akan merasa telanjang. Dan kita akan coba menutupi diri sendiri dengan semua kredensial-kredensial ini. Tetapi bagaimana Rasul Paulus dapat melepaskan semuanya ini? Sama seperti sampah, ia berkata, aku bahkan tidak mau memandangnya. Dan jawabannya, ia menemukan harta yang lebih baik. Dan seseorang tidak akan meninggalkan harta kecuali seseorang tidak akan meninggalkan hartanya kecuali jika ia menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Seperti yang Yesus katakan di Matius 13 ayat 44. Coba kita baca ini bersama-sama. Matius 13 ayat 14. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Jadi, menurut kalian ladang itu harganya berapa? Bayangkan, orang ini menjual semua yang ia miliki dan ia membayar harga lebihnya juga demi membeli ladang ini. Mengapa? Dari sudut pandang mereka yang tidak melihat harta di dalam ladang itu adalah sebuah kebodohan. Dan mereka akan berkata bahwa kamu bodoh. Ladang ini harganya tidak segitu. Mengapa kamu bayar harga segitu mahal untuk ladang ini? Mengapa kamu memberikan semua yang kamu miliki? Ini hanya sebuah ladang kosong. Tetapi dalam sudut pandang dia, si pembeli, karena ia telah melihat harta yang terpendam di bawah tanah itu, maka ia berkata, mau dia melepaskan sebagian atau dia melepaskan seluruh daripada hartanya, itu tidak menjadi masalah. Karena harta yang terpendam dalam ladang itu jauh, beribu-ribu kali lebih berharga daripada semua yang kumiliki. Dan bagaimana ia menjual semua yang ia miliki? Karena sukacita. Ia dapat menjual semua itu karena sukacita yang dia miliki setelah dia menemukan harta yang terpendam itu. Dia tidak merasa sayang kepada hartanya. Dia tidak berpikir dua kali. Dia sedang berkata bahwa ketika kamu melihat harta
itu dan betapa berharganya harta itu, maka dari sukacita, dengan sukacita, kamu akan menjual semua yang kamu miliki demi membeli ladang itu. Iman kekristenan bukan tentang terpaksa untuk melepaskan satu atau dua hal, atau terpaksa untuk bersyukur, atau terpaksa menjadi seseorang yang lurus. Jadi agama kekristenan bukan tentang terpaksa untuk menyangkal diri atau terpaksa untuk menderita. Iman kekristenan adalah tentang menemukan Kristus sebagai yang lebih berharga. Ketika Yesus masih jauh dan kamu tidak melihat nilai Yesus, maka dunia akan tampak lebih berharga. Tetapi ketika kamu melihat nilai Yesus Kristus, maka dunia ini tidak akan ada nilainya. Dunia ini akan kehilangan cengkramannya. Dan marilah kita tanyakan diri kita, apakah saya masih sedang memegang pada dunia ini? Coba tanya diri kalian, apakah saya masih berpegang pada kebanggaan duniawi saya? Dan jika iya, itu berarti kamu belum menemukan nilai Yesus Kristus. Dan mari kita lihat ayat bacaan utama kita di Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Kita akan baca dari ayat 7 sampai 10, tapi saya minta supaya kita baca bersama-sama dengan konsentrasi yang mendalam. Ya, ini adalah satu kalimat. Dari 7 sampai 10 ini adalah satu kalimat yang panjang, dan alasannya mengapa ayat 7 sampai 9 ini Rasul Paulus berbicara tentang apa yang ia lepaskan, tentang apa yang dia tinggalkan. Dan ayat 11 dan 12 itu menjelaskan mengapa ia melepaskan itu semua, supaya dia bisa mengenal Tuhan. Jadi mari kita kembali ke ayat 7 sampai 9 dan coba kita hitung bersama-sama berapa kali Rasul Paulus menghitung kerugiannya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Jadi dia menganggapnya rugi. Mengapa? Karena pengenalan akan Kristus. Kita baca ayat 8. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Lanjut. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi dia menganggap semuanya itu sebagai sampah supaya ia memperoleh Kristus. Jadi dia menekan sekali lagi alasannya, yaitu bahwa dia ingin memperoleh Kristus. Lalu ayat 9, dan berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi di sini
Rasul Paulus sudah membandingkan keuntungannya dan kerugiannya, dan mana yang lebih berat. Dia senang menghitung apa yang dia lepaskan 4 kali kan di sini, dan semuanya untuk satu alasan. Semua kerugian ini untuk satu alasan. Untuk Kristus. Dan kalau kita lihat ayat 10, sekarang dia menjelaskan mengapa Kristus, satu nama, Kristus lebih berharga daripada semua kerugian-kerugian dia itu. Dikatakan yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Jadi semua kerugian-kerugian ini dia menganggapnya sampah. Dia berkata bahwa pengenalan akan Tuhan ini jauh lebih berharga daripada semua yang aku lepaskan. Jadi sekarang coba kita pikirkan keuntungannya. Apa yang dia peroleh? Poin ketiga, keuntungan. Apa yang menarik hati Paulus begitu dalam? Mengapa hal ini sangat menarik hati Paulus? Kita lihat di Filipi 3 ayat 10-11, kita telah membaca ayat 10 dan itu dikatakan bahwa yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Kita lihat sekali lagi. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi coba kita renungkan 4 hal ini satu persatu. Pertama, dia mengatakan supaya ia dapat mengenal dia. Di sini kata mengenal adalah genosko. Dan madu itu manis, ya kan? Bagaimana kalian tahu bahwa madu itu manis? Apakah itu karena ada yang memberitahumu? Apakah itu karena kamu telah membacanya online bahwa madu itu manis? Karena pengetahuan ini yang kita peroleh dari membaca dan mendengar beda dengan pengetahuan yang kita tahu ketika kita mengalaminya. Jadi kita tahu madu itu manis karena kita pernah merasakannya. Beda dengan kalau kita belum pernah merasakan madu dan kita hanya pernah membacanya dan mendengarnya bahwa madu itu manis. Jadi pengetahuannya beda kan? Dan genosko ini berarti mengenal, mengetahui melalui pengalaman. Dan mengetahui melalui pengalaman berbicara soal relasi, soal hubungan, sehingga kalau kita lihat di Yeremia 9 ayat 23-24 dikatakan, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, tapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi, sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan.
Dan Tuhan berkata bahwa kamu bisa bermegah atas satu hal, yaitu mengetahui, mengenal Allah. Jadi mengapa mengenal begitu menarik? Karena manusia, kita diciptakan untuk bersekutu dengan Allah. Tetapi karena dosa, persekutuan itu terputuskan. Itulah mengapa bahkan ketika kita tidak menyadarinya, kita semua sedang mencari persekutuan itu dengan Tuhan sekali lagi. Dan kekosongan itu tidak dapat diisi oleh hal lain. Prestasi apapun dalam dunia ini tidak dapat mengisi kekosongan itu. Uang, kesenangan, tidak bisa. Hanya Allah sendiri yang dapat memuaskan kekosongan itu. Dan hanya ketika kita memiliki hubungan rohani dengan Allah, barulah itu dapat terisi. Mazmur 73 ayat 25 berkata, "Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi." Apakah kita dapat mengatakan hal ini? Tanpa Tuhan, saya tidak mengingini suatu apapun kesenangan di dunia ini. Atau apakah kita mengingini semua yang ada di bumi dan kita tidak mengingini Allah? Apakah kalian tahu Big Bang? Grup K-pop Big Bang? Sebagian besar daripada kalian tidak tahu Big Bang. Tapi kalian tahu Coachella? Coachella adalah semacam festival musik yang dilangsungkan setiap tahun di Amerika. Dan penyanyi-penyanyi yang diundang adalah seperti yang nomor 1 di dunia. Dan tahun ini di sana ada beberapa orang terkenal yang mungkin kalian tahu, seperti Justin Bieber. Dan dari Korea ada salah satu grup K-pop yang di sana, yaitu Big Bang. Dan di dalam Big Bang ini ada salah satu anggota namanya Taesung. Dan Taesung adalah anggota gereja utama kita di Korea. Dan saya pernah melihatnya di umur muda. Tapi tahun ini ketika saya ke Korea bersama Tungling Bible School, ada salah satu anggota Tungling Bible School yang tanya kepada saya, "Apakah gerejamu ada penyanyi-penyanyi Korea atau idola-idola semacam itu?" Dan dia bertanya, maksudnya apakah ada anggota K-pop yang ke gereja kita? Dan setelah dia menanyakan itu kepada saya, kita ketawa berdua. Tetapi saat itu, ketika kita ke Korea bersama Tungling Bible School, pada hari Minggu itu, kita berjumpa dengan Taesung. Jadi ketika kita ke gereja bersama, kita bertemu dengan dia dan jawabannya terjawab dan pertanyaannya terjawab. Dan saya sendiri tidak pernah foto bersama Taesung. Tetapi saat itu kita semua ramai-ramai bersama Tungling Bible School foto bersama. Jadi saya merasa lucu karena saya sudah melihat Taesung dari dia kecil, tapi saya tidak pernah foto bersama dia. Tetapi tiba-tiba si Taesung, dia setelah kita foto bersama,
Dia berkata, halo pastor, jadi saya tidak, dan kita dan dia um, dan kita berjabatan tangan, dan saya kaget karena saya tahu dia, tapi saya tidak sangka bahwa dia tahu saya. Dan saya bilang sesekali, saya mengundang dia untuk sesekali datang ke Singapura. Dan maksud saya menceritakan ini semua adalah bahwa rasanya istimewa ketika ada orang yang mengenal kita, kan? Jadi kita menganggap bahwa Tuhan mengenal semua orang. Tapi apakah kamu tahu bahwa Tuhan mengenal kamu? Coba bayangkan seseorang yang kita kenal dengan baik, Zakheus. Kalian lebih tahu Zakheus daripada Big Bang, kan? Yesus datang ke kota bernama Yeriko, dan semua orang datang untuk melihat Yesus. Banyak sekali orang sehingga kalian bersesak-sesakan. Dan di tengah-tengah itu semua, bayangkan Yesus melewati mereka semua dan berkata, Zakheus, turunlah dari pohon itu. Bayangkan, Yesus datang ke Singapura. Dan semua 6 juta orang berkumpul untuk berjumpa dengan Yesus. Dan tiba-tiba Yesus memanggil namamu. Bagaimana perasaanmu? Hatimu akan terasa ingin berhenti, kan? Saya selalu berkata bahwa Yesus mengenal saya. Tapi ketika dia mengizinkan kamu untuk tahu bahwa dia mengenal kamu, apa yang terjadi? Yesus tidak menyuruh Zakheus untuk bertobat. Zakheus adalah seseorang yang rakus. Dia adalah seorang pencuri. Dia pengkhianat bangsanya. Dia menipu banyak orang. Tetapi Yesus hanya bilang bahwa ia mau ke rumahnya. Dan tidak ada yang meminta Zakheus untuk berkata ini. Tapi Zakheus bilang, apapun yang saya ambil dari orang lain, saya akan mengembalikannya 4 kali lipat. Yesus tidak memerintahkannya untuk melakukan itu, tapi ia sendiri ingin melakukan hal itu. Dan apa yang terjadi ketika ia memberikan 4 kali lipat daripada semua yang ia miliki? Tidak ada lagi yang tersisa. Dia tidak akan memiliki apapun. Jadi Zakheus sedang berkata, saya mau melepaskan semua yang saya miliki. Orang yang rakus ini tiba-tiba berubah. Dan dia melepaskan semua yang ia miliki. Demi satu hal ini, yaitu pengenalan akan Kristus. Semua uang itu tidak memuaskannya. Semua posisi itu tidak mengenyangkannya. Hanya ketika Yesus memanggil namanya, barulah ia puas. Dan dia berkata, saya tidak memerlukan apapun lagi. Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi pengetahuan Tuhan ini perlu menjadi hidup. Pengenalan akan Tuhan ini perlu menjadi hidup. Saya berdoa kiranya kita semua mengenal nilai dari pengenalan akan Yesus Kristus. Kedua, Rasul Paulus ingin mengenal kuasa dari kebangkitannya. Jadi dia rela melepaskan semuanya demi mengenal kuasa kebangkitannya. Dan dia bukan berbicara tentang kebangkitan setelah kematian. Dia sedang berbicara tentang
kuasa kini, kuasa kebangkitan yang sekarang ada di dalam kehidupannya. Karena kita harus memiliki kuasa kebangkitan ini untuk dapat mengatakan bahwa dosa kita telah diampuni. Kita harus menerima kuasa kebangkitan ini untuk dapat berkata bahwa iblis di dalam hidupku telah dikalahkan. Dan kuasa kebangkitan ini memberikan kepada kita harapan yang besar. Roma 8 ayat 11 dikatakan, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi dosa telah masuk ke dalam kehidupan kita dan membawa maut ke dalam kita. Tetapi ketika kita hidup dengan kuasa kebangkitan, maka air keracunan maut itu tidak akan menyentuh kita. Depresi tidak akan masuk ke dalam pikiran kita. Dan dosa tidak akan masuki kehidupan anak-anak kita. Kiranya Gereja Sion dan semua orang di sini dapat hidup dengan kuasa kebangkitan. Terutama anak-anak kita, generasi kedua kita, kiranya mereka pun boleh menerima kuasa kebangkitan itu sekarang ketika mereka menjalani kehidupan mereka. Ketiga, Paulus mengatakan keserupaan dengan persekutuan dalam penderitaannya. Persekutuan dalam penderitaannya. Dan ketika kita berkumpul, kita bersekutu kan? Dan ketika kita berbicara tentang persekutuan, apa yang diperlukan? Makanan. Biasanya makanan kan? Dan ketika kita ingin mengadakan perkumpulan sel, kelompok sel, kita selalu mengadakan makanan, ya kan? Dan ketika makanan kita dan ketika makan siang kita menunya istimewa, tiba-tiba lebih banyak orang hadir di ibadah pada hari itu kan? Apakah kalian sadar? Dan katakanlah kalian ada perkumpulan kelompok sel dan ketika kalian ke sana, kalian berkumpul, bersekutu, tetapi saat itu makanannya tidak enak. Dan tidak hanya itu, tetapi yang dibagikan adalah kupon-kupon penderitaan, kupon-kupon penderitaan. Dan apakah kalian akan kembali? Kalian tidak ingin akan kembali kan? Karena banyak orang tidak ingin menderita. Banyak orang ingin percaya kepada Yesus karena mereka tidak ingin menderita. Tapi Rasul Paulus berkata bahwa penderitaan ini adalah pendekatan kepada Yesus. 1 Petrus 4 ayat 13 dikatakan, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Juga Filipi 1 ayat 29 dikatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi Rasul Paulus berkata bahwa dia menderita untuk dia sadar bahwa ketika dia menderita, dia menjadi semakin serupa dengan Kristus. Jadi penderitaan mengizinkan dia untuk bertobat, sehingga ia dimurnikan. Penderitaan membuat kita terlepas dari dunia.
Dan kenyataannya adalah, mau kalian percaya Yesus atau tidak, kalian tetap akan menderita dalam kehidupan ini. Rasul Paulus berkata bahwa, ya saya lebih milih menderita untuk Yesus. Saya pernah memberikan contoh ini sebelumnya. Kalau saya mau tanya kalau saya tanya kalian untuk datang setiap hari ke gereja dan vakum gereja setiap hari, apakah di antara kalian ada yang mau? Apakah di antara kalian ada yang mau datang ke sini setiap hari untuk memvakum gereja ini? Kenapa kalian tidak mau? Apa kalian tidak sayang Tuhan, tidak sayang Yesus, tidak sayang gereja ini? Jadi, misalnya, bagaimana jika saya sebagai pendetamu memaksamu bahwa kamu harus datang ke gereja setiap hari untuk memvakum gereja ini, dan kalau kamu tidak datang setiap hari, maka kamu tidak dianggap anggota gereja ini. Apa yang terjadi? Minggu depan kita akan ada jemaat lagi, kan? Dan kalau kalian terpaksa, maka kalian akan menderita ketika kalian harus datang ke gereja setiap hari untuk memvakum, ya kan? Tetapi jika saya bilang, setiap kali kalian selesai memvakum, saya akan memberikanmu $1,000. Maka apa yang terjadi? Minggu depan gereja ini akan penuh, kan? Jadi kalian melakukan pekerjaan yang sama, kan? Tetapi ketika kalian tidak dapat melihat buah dari penderitaan itu, dari pekerjaan itu, maka itu menjadi penderitaan. Tetapi kalau kalian tahu buah dari pekerjaan itu, maka itu menjadi sebuah sukacita. Dan saya tahu pasti di antara kalian banyak yang akan datang setiap hari untuk memvakum gereja ini kalau saya memberi kalian $1,000 setiap hari, kan? Dan di sini, ini maksudnya Rasul Paulus bahwa dia lebih milih menderita untuk Yesus karena pada akhir penderitaan itu akan ada hadiah yang luar biasa. Tetapi kita tidak bekerja untuk hadiah apapun, tapi Allah tetap ingin memberikan kepada kita hadiah itu. Dan Rasul Paulus berkata di sini, terakhir, bahwa supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi yang dapat kita lihat adalah Rasul Paulus sadar bahwa dia telah mencoba semuanya. Dia telah mengalami semua hal-hal yang dunia ini tawarkan, tetapi tidak ada yang kekal. Dan matanya menuju kepada kekekalan. Semuanya akan berakhir. Ia sadar bahwa semuanya akan berakhir. Kemuliaan akan berakhir saat saya mati. Kekayaanku akan berakhir saat saya mati. Reputasi saya tidak akan nilainya setelah saya mati. Semua pencapaian-pencapaianku, semua yang saya miliki akan berakhir. Jadi dia berpikir, apa yang dapat saya lakukan untuk membuat ini semua kekal? Kalau ada apapun yang dapat membuat saya lepas dari maut, maka saya akan berinvestasi pada hal itu. Dan itulah mengapa Rasul Paulus mengatakan, untung atau rugi? Untung. Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi dia berkata semua penderitaan yang saya alami pada masa sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang nanti. Berkali-kali kita berpikir bahwa kita sudah memilikinya. Tapi coba saya tanyakan, kalau kamu mau membayar untuk sesuatu yang akan kalian terima, kalau kamu mau membayar untuk sesuatu yang akan kalian terima, apa yang akan kalian
berikan. Ketika Tuhan berkata, Yesus sudah membayarnya. Satu hal yang perlu kalian lakukan adalah datanglah untuk mengenal Dia, maka kebangkitan ini, harapan ini bahwa kematianmu bukan menjadi akhir dari ceritamu. Bahkan ada kemungkinan bahwa kalian bahkan tidak perlu mati berkat kehidupan kekal ini. Ketika kalian memiliki itu di dalam pemikiran kalian, ketika kalian memiliki kepastian akan hidup kekal, itu akan berubah bagaimana kalian menderita. Itu akan mengubah bagaimana kita hidup. Orang yang sungguh-sungguh percaya kepada bangkitan ini dan kuasa kekal ini tidak akan dipuaskan oleh hal-hal dunia. Kesimpulan, pertukaran yang agung. Rasul Paulus membuat sebuah pertukaran yang agung. Apa yang dia tukar? Rasul Paulus menukar status duniawi dengan kebenaran surgawi. Ia menukar kebenaran diri sendiri dengan kebenaran Kristus. Ia menukar kemuliaan sementara dengan kemuliaan kekal. Ia menukarkan kepercayaan pada daging dengan pengharapan kebangkitan. Dan apa yang akan kalian tukar? Apa yang kita berikan adalah duniawi. Tapi apa yang dia berikan kepada kita adalah surgawi dan kekal. Coba renungkan dengan sungguh-sungguh nilai dari apa yang telah Allah berikan kepada kita. Saya berdoa dengan sungguh-sungguh kiranya setiap orang di sini dapat menemukan harta yang lebih besar itu. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami mengucap syukur untuk harta kehidupan yang telah Engkau janjikan kepada kami. Sama seperti Rasul Paulus, bantulah kami untuk dapat melihat nilai dari harta terpendam itu, harta sorga. Dan terima kasih karena Engkau telah mengirim Yesus Kristus sehingga harta sorgawi itu dapat menjadi milik kami bahkan di atas bumi ini. Bapa, kami ingin harta itu. Dan kami mau mengakui bahwa seperti Rasul Paulus, kami pun ingin melepaskan semua yang kami miliki untuk dapat menerima berkat-Mu. Bantu kami untuk dapat melakukan pertukaran agung itu, dan kiranya anak-anak kami hidup dengan kuasa kebangkitan. Kiranya kita semua pun termotivasi dan diperkuatkan dan menemukan pengharapan di dalam kuasa kebangkitan. Dan kiranya berkat kehidupan kekal dan transfigurasi diberikan kepada semua anggota gereja Sion. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mengucap syukur kepada Allah kita.